Om Swastiastu. Baik, semangat pagi anak-anakku. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan langsung menginjak ke materi pembelajaran kita yang pertama di kelas 11. Sebelumnya di video saya sebelumnya sudah saya paparkan terkait dengan kompetensi dasar apa saja yang akan kita bahas dalam satu semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemarin di video saya sebelumnya saya sudah sedikit paparkan terkait pertemuan kita hari ini ya, video kita hari ini terkait dengan materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, apa yang menjadi tujuan, apa yang harus kita bahas, apa yang harus kalian pahami terkait dengan materi ini? Yang pertama, kompetensi dasar yang harus kita pahami tentang makna hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita hanya membahas 2 kompetensi dasar yang seharusnya kita membahas 3 kompetensi dasar, ya gitu kan, yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, yang pertama yang harus saya ulang lagi, yang pertama yang harus menjadi tujuan kita, yang pertama kita belajar tentang makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua terkait dengan sejarah perjuangan hak asasi manusia. Yang ketiga tentang ciri-ciri HAM, hak asasi manusia, dan selanjutnya tentang pembagian HAM. Nah, tujuan ini akan saya bagi dua video ya, 2 pertemuan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang makna hak dan kewajiban asasi manusia dan ciri-ciri hak asasi manusia. Untuk sejarah perjuangan HAM dan pembagian hak asasi manusia akan kita bahas di video berikutnya atau pertemuan berikutnya. Oke, kita mulai saja karena kita dalam kondisi pelajaran online agar tidak berlama-lama ya. Yang pertama, kita lihat dulu apa sih pengertian undang-undang menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Seperti ini. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu secara lengkap tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Dan banyak lagi kalau kita mengacu ke pengertian dari para ahli, kalian bisa baca itu terkait dengan pendapat Jan Mattheson ataupun Coro Purwopranoto. Nanti akan kita tarik garis kesimpulan ya. Saya bisa simpulkan dari undang-undang, kemudian dari pendapat para ahli, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat atau diperoleh manusia sejak awal proses penciptaannya. Gitu. Jadi berbeda sebenarnya makna hak asasi manusia itu di setiap negara. Ada yang melegalkan satu negara ya, ada yang melegalkan aborsi. Jadi secara pengertiannya mereka itu mengakui bahwa hak dasar itu melekat sejak kelahirannya benar gitu. Di buku-buku yang kalian baca kan hak dasar yang melekat sejak lahir gitu. Kalau kita tidak melegalkan yang namanya misal aborsi ini ya, manusia dikatakan hidup
sejak dalam kandungan itu sudah dilindungi oleh hukum. Kalau kita misalkan ada individu yang melakukan aborsi, itu sudah melanggar hukum. Maka hak, kalau di Indonesia berlaku bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat atau diperoleh manusia sejak awal proses penciptaannya, itu dari dilindungi oleh negara. Nah, kita ambil yang ini pengertiannya, kesimpulannya, karena kita ini adalah berada atau tunduk di dalam hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pengertiannya. Kalau menurut saya itu seperti itu. Dan ini sudah diakui, ini sudah menjadi konsep makna dari hak asasi manusia. Sampai sana saya yakin kalian bisa memahami. Kita lihat sekarang menginjak kepada kewajibannya. Tentang kewajiban hak asasi manusia itu sudah ada lagi di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu ketentuan pasal 1 ayat 2. Ya, itu artinya begini. Nah, seperangkat kewajiban ya, apabila ini tidak dilaksanakan kewajiban asasi ini, itu tidak akan terlaksananya hak asasi manusia, itu maksudnya. Dari isi dari ketentuan pasal 1 ayat 2. Tidak akan terjadi itu, yang namanya hak asasi manusia tidak akan terlaksana jika tidak ada seperangkat kewajiban asasi manusia ini gitu. Jadi kalian bisa simpulkan bahwa hak asasi manusia ini mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab akibat kita bisa katakan. Ya. Kalau kita melaksanakan kewajiban itu disebabkan karena kita akan mendapatkan yang namanya hak. Ya. Sama artinya hak itu kita dapatkan itu disebabkan karena kita sudah melaksanakan yang namanya kewajiban. Bisa dipahami ya, itu hubungan kausalitasnya atau sebab akibatnya gitu. Nah, baik anak-anakku, kita lanjut ya. Ini yang terakhir yang akan saya berikan. Jadi akan saya penggal ini pertemuan kita itu akan penuh ya. Tetapi hanya membahas 2 kali saja. Jadi pertemuan yang ketiga, KD yang ketiga, itu akan saya pertemuan itu akan saya ganti dengan 2 KD ini. Kalaupun nanti akan ada sisa, saya akan berikan juga tentang KD ketiga, yaitu tentang sistem hukum Indonesia ya. Gimana? Nah, ini terkait dengan ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama itu hakiki ya. Ini hakiki itu artinya ini sudah melekat ya, hak asasi yang ini, hak kita sudah melekat sejak kita hidup, sudah melekat, sudah kita dapatkan, seperti hak hidup, kemudian hak untuk belajar, gitu. Itu hakiki. Kemudian universal ini berlaku, berlaku secara umum, artinya berlaku tidak memandang suku, bangsa, kemudian warna kulit, itu tidak, berlaku secara umum. Asalkan kita manusia, ini hak yang akan dapatkan. Begini hak kita, begini kewajiban kita, ini yang akan kita dapatkan. Itu sudah berlaku bagi seluruh umat manusia. Nah, dan tidak dapat dicabut juga, itu cirinya. Tidak dapat dicabut. Kita tidak berhak mencabut hak orang lain. Misalkan yang kemarin ini ya, untuk hangat-hangatnya ada kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan itu karena gara-gara kredit motor. Nah, walaupun orang tersebut istilahnya melanggar misalkan perjanjian, tidak membayar, tidak berhak orang itu, atau istilahnya dalam kasus tersebut seorang penagih atau debt collector itu membunuh atau memberikan
istilah semacam tekanan terhadap yang ini, yang istilahnya menunggak cicilan ini. Nanti akan saya buatkanlah video tentang jaminan fidusia nanti, mungkin biar untuk tambahan kalian bagaimana nanti cara menghadapi yang namanya debt collector yang istilahnya melanggar aturan atau istilahnya menggunakan kekerasan dalam proses penagihannya. Itu nanti akan saya jelaskan di video tersendiri nanti. Nah, itu artinya tidak boleh dicabut hak hidup, nanti dicabut masalah pembunuhan itu hak hidup tidak boleh ya, kemudian tidak dapat dibagi karena kita sudah mempunyai hak yang sama, kita tidak bisa tidak bisa dibagi-bagi hak itu ya. Nah aku ya, itu ciri-ciri HAM. Nah nanti untuk penjelasan karena ini video singkat kalian bisa membaca lagi ataupun saya akan menerima, silahkan kalian bertanya di channel YouTube saya di kolom komentar, nanti akan saya jawab pertanyaannya satu persatu. Silahkan bisa bertanya tentang materi. Nah selanjutnya ini, nah, ini yang harus kalian kerjakan sebagai tugas yang pertama. Nanti dikerjakan, nanti akan saya kirimkan link tugasnya di Google Classroom. Oke, nah anakku kelas 11, khususnya kelas 11 MIPA dan IPS 1, IPS 2 ya, ini yang saya ajar di kelas 11 di SMA 170 dan kelas 11 di manapun yang menonton video saya ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan istilahnya untuk melengkapi materi yang kalian peroleh di sekolah atau menjadi kesimpulan materi tentang makna, konsep dan makna hak asasi manusia. Pesan saya, jaga terus kesehatan, kemudian jaga imun tubuh sehingga kita terbebas dari yang namanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya tutup pertemuan kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.